ada momen terbaliknya kapal longboat yang ditumpangi sama mahasiswa KKN di Oh, Maluku. dan tentunya kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa ke atas meninggalnya 2 mahasiswa dari UGM Ya, Yogyakarta juga yang turut menjadi korban atas kejadian ini ya, Kak, ya? benar. Dan kita akan cari tahu lebih lanjut soal bagaimana proses dari penanganan kasus ini. Kita akan terhubung sama jurnalis dari Sulsel, ada Jaya Barens yang sudah hadir di lokasi sore ini. Selamat sore. Selamat sore Edo dan Iza. Selamat sore Bang Jaya. Ya, selamat sore. Kita pengen tahu nih update dari kejadian terbaliknya kapal yang ditumpangi oleh mahasiswa KKN di Maluku ini, Bang Jaya. Boleh dilaporkan ke kita sejauh ini proses penanganannya seperti apa yang bisa dikabarkan? Ya, baik, yang dapat saya sampaikan Bang Edo dan Iza. Saat ini 2 mahasiswa KKN UGM yang meninggal saat kecelakaan longboat di Pulau War, Kabupaten Maluku Tenggara, telah dievakuasi ke kampung halaman mereka masing-masing. Jadi awalnya itu 12 orang terdiri dari 7 mahasiswa KKN UGM dan 5 warga dari Desa Debut pergi mengambil pasir di Pulau War. Jadi setelah mengambil pasir, awalnya pasir yang diangkut itu sebanyak 36 karung. Kemudian setelah balik kedua mengambil 16 pasir, tiba-tiba longboat yang ditumpangi rombongan para mahasiswa KKN itu terbalik. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih rincinya nanti bisa dijelaskan oleh Kepala Basarnas Ambon, Pak Muhammad Arafat. Terima kasih, Bang. Baik, Bang Jaya. Silakan Bang Jaya. Ya. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Baik, Bapak, kami pengen mengetahui mengenai update terakhir gitu ya mengenai korban ini dan seperti apa proses penyelamatan yang dilakukan juga oleh tim Basarnas, Pak, silakan. Baik, kami sampaikan kronologi awal pada tanggal 1 Juli 2025 pada pukul 14.07 waktu Indonesia Timur. Mahasiswa dengan jumlah 12 orang dari Desa Debut menuju ke Pulau War, Kabupaten Maluku Tenggara, dan dihantam ombak dan terbalik di sekitar perairan Pulau War. Baik. Penyebabnya karena gelombang yang cukup tinggi katanya Pak ya. Apakah ini sebelumnya tidak terantisipasi atau memang di luar dari perkiraan sebelumnya? Baik, sebelumnya pada saat mereka melaksanakan pelayaran dari Desa Debut menuju ke Pulau War, gelombangnya belum terlalu tinggi, dan pada saat menuju di perairan Pulau War, gelombang mencapai hingga 1 meter dan muatan pasir yang cukup berat, akhirnya longboat tersebut mengalami tenggelam. Demikian. Baik, dan juga soal bagaimana akhirnya ada penumpang yang selamat begitu, bagaimana proses penyelamatannya Pak, dan juga bagaimana akhirnya 2 korban jiwa lainnya ini tidak bisa terselamatkan? Baik, kami sampaikan pada saat terjadinya tenggelam, 12 penumpang tersebut berusaha untuk berenang ke tepi pantai dan dilihat oleh masyarakat yang melintas di sekitar pantai untuk memberikan bantuan pertolongan, dan korban yang berhasil dievakuasi ke longboat masyarakat dibawa ke tepi pantai. Dan yang 2 karena dihantam ombak dan tenggelam sehingga meninggal dunia. Demikian.
Baik, berarti, titik dari kejadian ini, ketika kapalnya terbalik apakah itu juga cukup dekat posisinya dengan pantai, baru Jarak berangkat gitu atau seperti apa, Pak? jarak dari tepi pantai dengan lokasi kejadian kurang lebih ada 500 meter Mhm. dan yang selamat berusaha untuk berenang ke tepi pantai dan yang lainnya dievakuasi dengan menggunakan longboat masyarakat ke tepi pantai. Setelah dievakuasi ke tepi pantai dan dilanjutkan evakuasi menuju ke rumah sakit, demikian. Baik, berarti setelah adanya, kejadian ini yang memang juga disebabkan, Cuaca oleh buruk. cuaca buruk Mhm. gitu ya, oleh, alam, apakah mungkin Betul. ada, ditindaklanjuti, Pak? Mungkin, apakah ada larangan untuk, tidak menggunakan kapal dengan jenis kapal tertentu atau mungkin ada jarak-jarak tertentu yang memang akhirnya tidak boleh dilalui gitu oleh masyarakat? Baik, saat ini memang keadaan cuaca di wilayah Maluku, baik di Maluku Tenggara, cuacanya kurang bersahabat, tetapi aktivitas kebutuhan masyarakat di wilayah Maluku Tenggara dari pulau ke pulau yang satu menggunakan longboat, dan akhirnya para mahasiswa dan masyarakat yang mengalami korban juga menggunakan longboat, demikian. Lantas untuk, 2 jenazah yang sudah ditemukan seperti apa, Pak, proses pemulangannya ke keluarga masing-masing? Baik, kami sampaikan pada tanggal 2 Juli 2025, Bupati Maluku Tenggara bersama-sama dengan Forkopimda, stakeholder, memberangkatkan kedua jenazah Mhm. dari Bandara Tual menuju ke Ambon dan diberangkatkan menuju ke Jogja dan Lombok untuk pengembalian jenazah ke keluarga. Demikian. Baik, ya tentunya juga sekali lagi kami ucapkan, turut berbelasungkawa juga kepada, dua korban dan keluarga Ya. juga yang ditinggalkan dan semoga mudah-mudahan, kejadian ini tidak terjadi lagi gitu ya. Dan juga memang, saya konfirmasi lagi Pak Muhammad Arafah, berarti tidak ada ini ya, apa namanya, penyesuaian begitu ya untuk lalu lintas yang ada di perairan tersebut saat Mhm. ini? Tidak ada pembatasan begitu? Baik, untuk pembatasan sudah disampaikan Mhm. oleh BMKG untuk keadaan cuaca saat ini buruk, sudah di-warning dari pihak BMKG agar tidak melakukan pelayaran di wilayah Maluku karena keadaan saat ini gelombang dan hujan cukup deras sehingga membahayakan bagi masyarakat yang melaksanakan aktivitas pelayaran maupun kegiatan dari pulau yang satu menuju ke pulau-pulau yang lain, demikian. Baik, terima kasih Pak untuk informasinya, kita nanti akan update kembali ya soal bagaimana, proses pemulangan jenazah ke keluarga masing-masing. Terima kasih Pak Arafah. Terima kasih Baik, terima banyak kasih. Bapak Muhammad Arafah selaku Kepala Basarnas Ambon ya. Dan juga Bang Jaya Barens, terima kasih banyak juga sudah melaporkan langsung Ya, Bang. dari lokasi. Sekali lagi kami, tunggu juga update-nya seperti apa untuk proses pemulangan jenazah di sana. Dan, apakah sebetulnya ini kan, ada anak-anak KKN lagi itu ya, Mhm. lagi melaksanakan KKN. Apakah kemudian, yang KKN-nya lainnya tertunda tetap jadinya, dilanjutkan atau apa tetap seperti apa Bang dilanjutkan? Jaya? Ada update nggak? Kalau proses KKN memang masih sementara berlangsung, makanya dari pihak UGM akan mengirimkan psikolog untuk mendampingi 5 korban itu yang dari mahasiswa KKN itu, Edo. Baik, berarti sampai saat ini kegiatan KKN dari mahasiswa tersebut masih berlangsung ya Bang ya? Iya, masih sementara berlangsung di Desa Debut, Kabupaten Maluku Tenggara. Baik. Baik. Baik, kalau begitu Bang Jaya terima kasih banyak atas Ya, terima informasinya. kasih. Kita kembali lagi nanti untuk informasi-informasi selanjutnya dari Detik Sulsel. Terima kasih, selamat sore. Betul. Selamat sore, Sore, stay ya. safe Bang Ya. Jaya. Terima kasih.